Terima kasih Dr. Ferdi. Tentu kita menghargai upaya Cak Torik ya dengan berusaha meningkatkan penuh IPM meskipun dari peringkat 36 menjadi 35. Ya, itu kita hargai. Ya, tetapi ada dua hal yang itu bisa dikebut sebenarnya Mas Ferdi. Dua hal itu yaitu pendidikan dan kemiskinan. Apabila dalam waktu 5 tahun ini kita bisa meningkatkan kualitas pendidikan yang itu ditempuh oleh kaum muda dan kita bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan kaum muda di bidang perekonomian tentunya. Nah, ini pasti akan meningkatkan IPM kita dalam waktu dekat. Karena apa? Karena dua faktor ini, yakni pendidikan dan kemiskinan itu bakal kita kebut selama 5 tahun ke depan kalau Indah Yuda diberikan amanah untuk memimpin. Nah, saya berusaha untuk konkret ya, Mas Ferdi. Apa yang akan kita lakukan ke depan apabila Indah Yuda ini diberikan amanah sebagai pemimpin Lumajang begitu. Nah, ada 20 program janji dari Indah Yuda begitu dan kita diberikan keuntungan yang sangat luar biasa dan itu saya yakin timnya Cak Tori nggak punya begitu dan ya ini mohon maaf bahwa Indah Yuda apabila megang Lumajang maka akan terjadi percepatan yang luar biasa di Lumajang. Keuntungan satu ini adalah bagaimana Prabowo Gibran itu terpilih menjadi presiden dan wakil presiden di Indonesia begitu. Jadi kita itu gampang sebagai tim ses itu. Bunda Indah dan Mas Yuda pun gampang karena banyak asupan-asupan program yang itu integral ya, artinya linear dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Dibolak-balik pun sama untuk mempercepat pembangunan di Kabupaten Lumajang karena Bunda itu merupakan anak yang sangat disayang oleh Pak Presiden kita yaitu Pak Prabowo Subianto begitu. Apa yang dikerjakan oleh Indah Yuda ke depan ini pasti akan seiring sejalan dengan pemerintah pusat itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah seluruh program Indah Yuda itu memiliki keterikatan dengan anak muda. Indah Yuda itu mengurus orang yang belum lahir sampai meninggal. Bayangkan ya. Jadi Indah Yuda itu mengurus bayi yang akan lahir, melahirkan gratis. Lalu Indah Yuda itu mendorong penuh anak-anak untuk bersekolah dengan memberikan seragam gratis, ya, dan beasiswa gratis bagi masyarakat yang tidak mampu. Memberikan beasiswa untuk para santri dan memberikan beasiswa juga untuk para penghafal Al-Quran. Nah, itu penting untuk kami sampaikan. Indah Yuda juga mengurus dana santunan kematian yang itu diantar hingga sampai ke rumah. Nah, itu ya. Dan yang paling luar biasa dari Indah Yuda itu saya pikir Mas Ferdi adalah pemberian bantuan dana dusun senilai 100 juta hingga 300 juta per dusun selama per tahun begitu. Nah, jadi ada ada sebuah nilai konkret yang luar biasa dari Indah Yuda ini bahwa Indah Yuda ini ingin mendorong percepatan dan pertumbuhan ekonomi anak muda ini dari level yang paling bawah yaitu dari dusun. Tentunya ada tiga hal ya. Nantinya akan muncul balai pelatihan di dusun-dusun, akan muncul pelatihan di desa-desa dengan meliputi tiga aspek. Yang pertama mendorong anak muda untuk mudah menjadi entrepreneur dengan memberikan pelatihan-pelatihan kepada tiga fokus afiliasi pemuda. Di antaranya angkatan kerja muda atau fresh graduate nantinya akan lebih mudah mendapatkan pekerjaan, santri dan karang taruna begitu. Dan yang berikutnya adalah kita tahu anak muda ini sangat erat kaitannya dengan dunia digitalisasi. Oleh karena itu, seperti program yang akan dilakukan oleh Prabowo Gibran, Indah Yuda akan sangat mendorong hilirisasi digital. Artinya mendekatkan sekaligus meningkatkan kemampuan-kemampuan dan kesempatan anak muda untuk meraup uang, meraup hasil sebanyak-banyaknya dari dunia digital. Akan ada pelatihan bagaimana menghasilkan uang dari YouTube, dari TikTok, dari blockchain, misal saham, dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah membangun infrastruktur digital. Dibuatnya kreatif hub di masing-masing desa, di masing-masing dusun. Jangan menjadikan balai dusun sebagai pusat-pusat informasi anak muda, sekaligus pemerataan fasilitas hotspot dan wifi gratis. Nah, apa yang menarik, Indah Yuda itu punya program membangun fasilitas hotspot dan wifi gratis di pusat-pusat keramaian di desa-desa. Nah, dan ini nyambung apabila setiap dusun diberikan dana langsung senilai 100 juta hingga 300 juta per dusun, maka akan banyak tempat-tempat di dusun itu yang juga akan dimanfaatkan untuk kreatif hub bagi anak-anak muda. Pojok-pojok kreatif itu akan
sangat nampak di dusun. Kita akan membayangkan apabila Indah Yuda memimpin, maka di balai-balai dusun itu akan free wifi semua. Nah, dengan free wifi, maka anak-anak muda itu bisa belajar mengenai cara mendapatkan uang di YouTube, TikTok, dan sebagainya. Nah, kaum milenial dan Gen Z ini gampang banget. Cirinya mereka ingin santai tapi dapat uang. Nah, caranya adalah hilirisasi digitalisasi. Artinya mendekatkan dunia digital kepada anak muda. Dan kami percaya diri kalau Indah Yuda mampu melakukan itu dengan baik. Karena di belakang Indah Yuda banyak sekali organisasi kepemudaan dan orang-orang hebat yang akan mengejawantahkan program ini. Begitu, Mas Ferdi. Oke, Mas Tiko.